Di tengah hiruk-pikuk kota Mandala, sebuah kota metropolitan yang dipenuhi gedung pencakar langit, jalanan padat, dan kehidupan serba cepat, ada dua keluarga yang hidup dalam dunia yang sangat berbeda, namun saling berdekatan tanpa mereka sadari. Kota ini adalah tempat di mana segala sesuatu bisa terjadi, dari pertemuan tak terduga hingga konflik besar yang mengguncang kehidupan sehari-hari. Ardan Pratama, seorang tentara berpangkat kapten di TNI Angkatan Darat, tinggal di sebuah perumahan sederhana di pinggiran kota bersama istri dan anak sematawayangnya. Raka Ardan, bocah berusia 9 tahun yang dikenal sebagai anak yang pendiam tapi keras kepala. Ardan adalah sosok ayah yang tegas, disiplin, dan selalu mengutamakan nilai-nilai kehormatan serta tanggung jawab. Baginya, menjadi seorang tentara bukan hanya pekerjaan, melainkan panggilan hidup. Ia sering memberikan nasihat kepada Raka tentang pentingnya menjaga harga diri dan tidak pernah menyerah, meskipun kadang-kadang ia terlalu keras dalam mendidik anaknya. Di sisi lain, ada Bramantio Aditya, seorang polisi berpangkat Inspektur Polisi 1, IPDA, yang bekerja di Polsek Mandala. Bram tinggal di sebuah apartemen mewah di pusat kota bersama istri dan putranya. Alvaro Bram, anak berusia 9 tahun yang cerdas tapi cenderung nakal dan suka memancing masalah. Sebagai seorang polisi, Bram memiliki prinsip kuat tentang keadilan dan ketertiban. Namun di rumah, ia seringkali terlalu sibuk dengan pekerjaannya, sehingga jarang meluangkan waktu untuk Alvaro. Akibatnya, Alvaro tumbuh menjadi anak yang agak manja dan cenderung mencari perhatian dengan cara-cara yang salah. Meskipun kedua keluarga ini belum pernah bertemu, nasib telah mempersiapkan jalan bagi mereka untuk bertemu di sebuah sekolah dasar ternama di kota Mandala, SD Mandala Harapan. Tempat Raka dan Alvaro sama-sama bersekolah. Sekolah ini dikenal sebagai salah satu institusi pendidikan terbaik di kota, dengan fasilitas modern dan lingkungan yang kompetitif. Namun, di balik kesempurnaan fasad sekolah tersebut, ada dinamika sosial yang kompleks antara murid-muridnya. Raka, yang biasanya tenang dan fokus pada pelajaran, sering merasa tidak nyaman dengan sikap Alvaro yang suka memamerkan barang-barang mahal miliknya, seperti sepatu branded dan tas sekolah impor. Di sisi lain, Alvaro merasa bahwa Raka terlalu sok pintar karena selalu mendapat nilai tertinggi di kelas. Perbedaan karakter dan latar belakang mereka membuat hubungan mereka tegang sejak awal tahun ajaran. Suatu hari, ketegangan itu mencapai titik didih saat jam istirahat. Di halaman sekolah yang luas, Raka sedang membaca buku di bawah pohon rindang ketika Alvaro datang bersama teman-temannya memamerkan mainan robot baru yang mahal. Ketika Alvaro mulai mengejek Raka karena tidak pernah membawa barang-barang mewah ke sekolah, Raka, yang biasanya diam, akhirnya tersulut emosi. Pertengkaran kecil pun pecah, dan dalam hitungan detik, kedua anak itu sudah saling dorong hingga menarik perhatian guru dan murid-murid lainnya. Kejadian ini menjadi awal dari serangkaian peristiwa yang tidak hanya akan mengubah hubungan antara Raka dan Alvaro, tetapi juga akan membawa kedua keluarga mereka ke dalam konflik besar yang melibatkan institusi TNI dan Polri. Setelah kejadian di halaman sekolah, kabar pertengkaran antara Raka dan Alvaro dengan cepat sampai ke telinga guru kelas mereka. Bu Ratna, seorang guru senior yang dikenal tegas namun bijaksana. Bu Ratna memanggil kedua anak itu ke ruangannya untuk mendiskusikan apa yang terjadi. Namun alih-alih saling meminta maaf, Raka dan Alvaro malah saling menyalahkan. "Dia yang mulai!" protes Alvaro sambil menunjuk Raka dengan nada tinggi. "Aku cuma main-main, tapi dia langsung marah-marah." "Aku tidak akan marah kalau kamu tidak mengejekku," balas Raka dengan suara rendah tapi penuh emosi. Matanya yang biasanya tenang kini menyala-nyala. Bu Ratna menghela napas panjang. Ia sudah sering menangani pertengkaran anak-anak di sekolah ini. Tapi ada sesuatu yang berbeda kali ini. Tidak hanya karena kedua anak itu keras kepala, tapi juga karena latar belakang keluarga mereka, yang ia ketahui secara samar-samar. Raka, anak tentara, dan Alvaro, anak polisi, adalah dua murid yang selalu menjadi sorotan di sekolah karena prestasi dan perilaku mereka yang bertolak belakang. "Kalian harus minta maaf satu sama lain," kata Bu Ratna dengan nada tegas. "Kalau tidak,
Aku akan panggil orang tua kalian ke sekolah. Mendengar ancaman itu, Raka dan Alvaro saling pandang dengan tatapan dingin. Mereka akhirnya bergumam minta maaf, meskipun jelas-jelas tidak tulus. Bu Ratna yang merasa tidak puas dengan hasil mediasi ini, memutuskan untuk menghubungi kedua orang tua mereka sebagai langkah pencegahan agar masalah ini tidak berlanjut. Saat menerima telepon dari Bu Ratna, Ardan sedang membersihkan senjata api koleksinya di ruang tamu. Wajahnya yang biasanya tenang, langsung berubah tegang begitu mendengar kabar bahwa Raka terlibat dalam pertengkaran di sekolah. Setelah menutup telepon, ia memanggil Raka ke ruang tamu. "Kenapa kamu berkelahi?" tanya Ardan dengan suara yang terdengar tenang, namun matanya menyeratkan kemarahan. Raka menunduk, takut untuk menatap mata ayahnya. "Dia mengejekku, ayah. Dia bilang aku miskin karena tidak punya barang-barang mahal seperti dia." Ardan menghela napas. Baginya, harga diri adalah segalanya dan ia tidak bisa menerima jika anaknya direndahkan oleh siapapun. "Besok kita akan ke sekolah. Aku ingin tahu siapa anak itu dan kenapa dia berani mengejekmu." Sementara itu, Bramantio sedang bersiap untuk pergi ke kantor ketika telepon dari Bu Ratna masuk. Mendengar bahwa Alvaro terlibat dalam pertengkaran, Bram langsung merasa malu. Sebagai seorang polisi, ia sangat menjunjung tinggi nilai-nilai disiplin dan sopan santun, dan ia tidak bisa menerima jika anaknya berperilaku kasar. "Alvaro!" bentak Bram setelah menutup telepon. "Kesini sekarang!" Alvaro datang dengan langkah gontai, wajahnya cemberut. "Ada apa ya? Kenapa kamu berkelahi di sekolah? Apa kamu tidak tahu malu?" tanya Bram dengan nada keras. "Dia yang mulai ya, aku cuma bercanda tapi dia langsung marah-marah," jawab Alvaro membela diri. Bram menggeleng pelan. "Besok kita ke sekolah, kita lihat siapa anak itu dan bagaimana orang tuanya mendidiknya." Tanpa mereka sadari, keputusan kedua ayah untuk datang ke sekolah keesokan harinya akan menjadi awal dari konflik besar. Ardan, dengan sikap tegas dan disiplinnya sebagai tentara, serta Bram, dengan prinsip keadilan dan ketertiban sebagai polisi, memiliki cara pandang yang sangat berbeda dalam menyelesaikan masalah. Dan ketika mereka bertemu untuk pertama kalinya di ruang guru, percikan-pertikaian pun mulai terlihat. Keesokan harinya, suasana di ruang guru SD Mandala Harapan terasa tegang, meskipun jam pelajaran belum dimulai. Ardan Pratama tiba lebih awal, mengenakan seragam loreng TNI yang rapi dengan baret coklat di kepala. Posturnya tegap, wajahnya tenang namun penuh kewibawaan. Ia duduk di salah satu kursi dengan sikap disiplin, tangannya melipat di depan dada, sementara Raka berdiri di sampingnya dengan kepala tertunduk. Beberapa menit kemudian, Bramantio Aditya muncul di pintu ruangan. Ia mengenakan seragam polisi lengkap dengan atribut kebanggaannya. Topi dinas yang sedikit dimiringkan, memberikan kesan santai namun tetap otoriter. Alvaro mengikuti di belakangnya, wajahnya cemberut seperti biasa. Begitu melihat Ardan, Bram langsung merasakan aura dominan yang memancar dari sosok tentara itu. Namun ia tidak gentar. Sebagai polisi, ia terbiasa menghadapi situasi sulit. "Selamat pagi, Pak," sapa Bu Ratna kepada Bram dengan senyum ramah. "Silakan duduk." Bram mengangguk singkat lalu duduk di kursi di seberang Ardan. Kedua pria itu saling bertatapan sejenak, mencoba membaca satu sama lain. Suasana hening sesaat, hanya terdengar suara detak jam dinding. "Baiklah," kata Bu Ratna memecah keheningan. "Saya sudah menjelaskan apa yang terjadi kemarin. Saya ingin kita semua bisa menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin." Ardan angkat bicara pertama kali. "Anak saya bilang dia dipermalukan oleh anak bapak. Dia mengejek Raka karena tidak punya barang-barang mahal." Bram memutar mata sejenak, lalu menjawab dengan nada datar. "Anak saya bilang dia hanya bercanda. Kalau Raka tidak suka, kenapa tidak bilang saja? Kenapa harus sampai berkelahi?" Ardan mendengus pelan, matanya menyipit. "Maksud Bapak, anak saya yang salah karena marah saat direndahkan." "Saya tidak bilang begitu," balas Bram dengan nada mulai meninggi. "Tapi kalau setiap orang langsung marah-marah ketika bercanda, dunia ini akan penuh dengan masalah." Bu Ratna mencoba menengahi. "Pak Ardan, Pak Bram, mari kita bicarakan ini dengan kepala dingin.
Anak-anak pasti punya alasan masing-masing. Saya tidak peduli dengan alasan apapun, potong Ardan dengan suara tegas. Anak saya tidak boleh direndahkan oleh siapapun, apalagi oleh anak seorang polisi yang seharusnya tahu nilai-nilai sopan santun. Bram tersenyum sinis mendengar komentar itu. Wah, jadi maksud Bapak, anak tentara lebih baik daripada anak polisi? Lucu juga ya, padahal kita sama-sama bekerja untuk negara. Kalau pekerjaan Bapak membuat anak Bapak jadi sombong, mungkin Bapak perlu evaluasi diri. Balas Ardan dengan nada dingin. Raka dan Alvaro hanya diam, saling menunduk tanpa berani menatap ayah mereka masing-masing. Bu Ratna tampak semakin cemas melihat percakapan yang semakin memanas. Debat antara Ardan dan Bram semakin intensif. Mereka mulai melibatkan profesi mereka sebagai argumen dalam pembicaraan. Sebagai tentara, saya diajarkan untuk menjaga harga diri dan kehormatan, kata Ardan dengan suara mantap. Kalau ada yang merendahkan keluarga saya tidak akan tinggal diam. Dan sebagai polisi, saya diajarkan untuk menjaga ketertiban dan keadilan, balas Bram dengan nada tinggi. Kalau setiap orang langsung marah-marah ketika ada masalah kecil, bagaimana bisa ada perdamaian? Masalah kecil? Ardan tertawa sinis. Menurut Bapak, harga diri anak saya adalah masalah kecil. Kalau cuma gara-gara ejekan soal barang mahal ya, itu masalah kecil, bentak Bram. Anak Bapak terlalu lemah jika langsung marah-marah. Ardan bangkit dari kursinya, matanya menyala-nyala. Jangan pernah bilang anak saya lemah, Pak Polisi. Bram juga bangkit, posturnya tegak meskipun tidak setinggi Ardan. Loh, mau apa Pak Tentara? Mau adu otot di sini? Bu Ratna panik melihat situasi yang semakin tidak terkendali. Pak Ardan, Pak Bram, tolong tenang. Ini bukan tempat untuk... Kalau Bapak tidak bisa mendidik anak Bapak dengan benar, jangan salahkan saya kalau saya yang mengajarinya, tantang Ardan. Coba saja kalau berani, balas Bram dengan geram. Suasana di ruang guru semakin panas. Guru-guru lain yang mendengar keributan mulai berkumpul di pintu, penasaran dengan apa yang terjadi. Raka dan Alvaro saling pandang. Wajah mereka pucat karena takut melihat ayah mereka nyaris bentrok fisik. Akhirnya, Bu Ratna memutuskan untuk mengambil tindakan tegas. Cukup, kita hentikan ini sekarang juga. Besok kita lanjutkan mediasi dengan kepala sekolah. Sekarang silakan pulang dan tenangkan diri masing-masing. Dengan langkah tegap, Ardan keluar dari ruangan, diikuti oleh Raka yang masih gemetar. Bram juga meninggalkan ruangan dengan wajah merah padam, sementara Alvaro berjalan di belakangnya dengan ekspresi cemas. Setelah pertemuan panas di sekolah, kedua ayah pulang ke rumah dengan emosi yang masih membara. Namun masalah tidak berhenti di situ. Konflik yang awalnya hanya melibatkan anak-anak kini mulai merambah ke ranah profesional. Ardan tiba di rumah dengan wajah muram. Ia langsung melepas seragamnya dan duduk di ruang tamu, memijat pelipisnya dengan gerakan kasar. Istrinya, Nisa, yang sedang menyiapkan makan malam segera mendekat dengan wajah khawatir. Apa yang terjadi, Han? Tanya Nisa lembut. Kamu terlihat marah sekali. Polisi itu, dia tidak tahu diri, balas Ardan dengan suara bergetar karena menahan amarah. Dia berani menghina harga diriku sebagai tentara. Nisa mencoba menenangkan suaminya. Han, ini cuma masalah anak-anak. Kenapa harus sampai begini? Ini bukan cuma soal anak-anak, bentak Ardan. Dia merendahkan keluarga kita, Nisa. Sebagai tentara, aku tidak bisa diam saja kalau ada yang menghina keluargaku. Nisa menghela napas panjang. Ia tahu betul bagaimana sifat suaminya yang keras kepala dan sangat menjunjung tinggi harga diri. Namun ia juga khawatir jika masalah ini terus berlanjut, dampaknya akan lebih besar daripada yang mereka bayangkan. Aku hanya takut ini akan semakin besar, Han, kata Nisa pelan. Raka sudah cukup terganggu. Jangan sampai ini mempengaruhi masa depannya. Ardan terdiam sesaat. Ia melihat Raka duduk di sudut ruangan, wajahnya murung. Ia sadar bahwa konflik ini tidak hanya melibatkan dirinya, tetapi juga anaknya. Namun, harga dirinya sebagai seorang tentara membuatnya sulit untuk mundur begitu saja. Aku akan bicara dengan komandan besok, ujar Ardan akhirnya. Aku ingin tahu pendapat beliau tentang ini. Sementara itu, Bram tiba di apartemennya dengan langkah cepat. Ia langsung melemparkan topi dinasnya ke atas meja dan duduk di sofa dengan ekspresi kesal. Istrinya, Dewi, yang sedang membaca majalah, segera menatapnya dengan heran.
"Kenapa kamu marah-marah, Bram?" tanya Dewi. "Tentara itu sombong sekali," balas Bram dengan nada tinggi. "Dia berani menuduhku tidak bisa mendidik Alvaro." Dewi mengangkat alisnya. "Jadi, masalahnya sekarang bukan lagi tentang anak-anak?" "Tentu saja bukan." Bram bangkit dari kursi, berjalan mondar-mandir di ruangan. "Dia merendahkan profesi kita sebagai polisi, Dewi. Dia pikir tentara lebih hebat daripada polisi?" Dewi mencoba menenangkan suaminya. "Bram, ini cuma masalah kecil. Kenapa harus sampai begini?" "Ini bukan masalah kecil," balas Bram. "Kalau aku diam saja, dia akan terus merendahkan kita. Aku akan laporkan ini ke atasan besok. Kita lihat apa yang akan dia lakukan setelah itu." Alvaro, yang sedari tadi diam di kamarnya, mendengar percakapan itu dengan perasaan cemas. Ia mulai menyadari bahwa masalah kecil di sekolah telah berkembang menjadi sesuatu yang jauh lebih besar. Ia merasa bersalah, tapi tidak tahu apa yang harus dilakukan. Keesokan harinya, Ardan dan Bram sama-sama melaporkan insiden tersebut kepada atasan mereka masing-masing. Ardan bertemu dengan Letkol Satria, komandan batalionnya, sementara Bram berbicara dengan AKBP Darmawan, kepala polsek tempat ia bertugas. "Jadi, ini bukan cuma masalah anak-anak, Letkol?" tanya Ardan dengan nada serius. Letkol Satria menghela napas panjang. "Han, aku mengerti perasaanmu. Tapi ingat, kita adalah prajurit negara. Kita tidak boleh memperkeruh suasana hanya karena masalah pribadi." "Tapi Pak, dia merendahkan keluarga saya," balas Ardan. "Saya tidak bisa diam saja." "Kita akan lihat perkembangannya," kata Letkol Satria. "Namun ingatlah untuk tetap menjaga sikap. Jangan sampai ini menjadi konflik institusi." Ardan mengangguk, meskipun dalam hati ia masih merasa tidak puas. "Laporan ini serius, Bram," kata AKBP Darmawan dengan nada tegas. "Konflik dengan tentara bisa memicu masalah besar. Apakah kamu yakin ini bukan hanya salah paham?" "Pak, dia benar-benar merendahkan profesi kita," balas Bram dengan nada defensif. "Saya tidak bisa membiarkannya begitu saja." "Baiklah," kata Darmawan. "Kita akan komunikasikan ini dengan pihak TNI. Tapi ingat, jangan sampai ini menjadi konflik terbuka." Setelah laporan dari kedua belah pihak sampai ke atasan masing-masing, Kepala Sekolah SD Mandala Harapan, Bu Ratna, memutuskan untuk mengadakan pertemuan resmi dengan melibatkan kedua ayah, beserta perwakilan dari institusi mereka. Pertemuan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah secara damai sebelum situasi semakin memburuk. Namun, suasana di ruang kepala sekolah tidak seperti yang diharapkan. Letkol Satria dari TNI dan AKBP Darmawan dari Polri hadir sebagai mediator, tetapi justru membuat suasana semakin tegang. Ruangan dipenuhi oleh aura ketegangan, dengan Ardan dan Bram duduk berhadapan tanpa saling menatap. "Baiklah," kata Bu Ratna membuka pertemuan. "Kami semua di sini untuk menyelesaikan masalah ini dengan kepala dingin. Anak-anak hanya bermasalah kecil, tapi ini sudah berkembang menjadi sesuatu yang lebih besar." AKBP Darmawan angkat bicara pertama kali. "Kami dari kepolisian ingin menyelesaikan ini secara profesional. Namun kami juga tidak bisa diam jika ada pihak yang merendahkan profesi kami." Letkol Satria menyahut dengan nada tegas. "TNI juga tidak akan tinggal diam jika ada yang merendahkan harga diri prajurit kami. Ini bukan soal siapa yang lebih hebat, tapi tentang menjaga kehormatan." Ardan dan Bram saling menatap tajam. Mereka tidak lagi mendengarkan apa yang dikatakan oleh para atasan mereka. Bagi mereka, ini adalah pertarungan pribadi yang harus diselesaikan. "Kalau Bapak merasa anak saya salah, kenapa tidak bilang saja langsung ke saya?" tantang Ardan. "Kalau Bapak merasa saya salah, kenapa tidak tunjukkan buktinya?" balas Bram dengan nada tinggi. Percakapan semakin memanas hingga akhirnya Ardan bangkit dari kursinya dan menunjuk Bram. "Kalau Bapak merasa berani, kita selesaikan ini sekarang juga." Bram tidak gentar. Ia juga bangkit, posturnya tegak meskipun tidak setinggi Ardan. "Coba saja kalau berani." Suasana di ruangan semakin kacau. Bu Ratna panik, sementara Letkol Satria dan AKBP Darmawan mencoba menenangkan kedua pria itu. Namun emosi sudah terlalu tinggi untuk dikendalikan. Tanpa diduga, Ardan melangkah maju dan mendorong Bram dengan keras.
Bram tersentak mundur, namun ia segera membalas dengan mendorong balik Ardan. Dalam hitungan detik, kedua pria itu sudah saling berdiri dalam posisi siap berkelahi. "Cukup!" teriak Letkol Satria sambil mencoba menahan Ardan. "Ini bukan tempat untuk berkelahi." "Hentikan, Bram!" bentak AKBP Darmawan sambil menarik Bram ke belakang. Namun Ardan melepaskan diri dari cengkeraman Letkol Satria dan langsung melayangkan tinju ke arah Bram. Bram berhasil menangkisnya, lalu membalas dengan tendangan. Keduanya mulai bergulat di tengah ruangan, sementara orang-orang di sekitarnya berteriak panik. Raka dan Alvaro yang sedang menunggu di luar ruangan mendengar keributan itu. Mereka segera masuk dan melihat ayah mereka sedang bertarung. Raka berteriak histeris, "Ayah, hentikan!" Alvaro juga menangis, "Pak, jangan berkelahi." Akhirnya beberapa guru dan staf sekolah turun tangan untuk memisahkan kedua ayah itu. Ardan dan Bram dipisahkan secara paksa. Wajah mereka sama-sama memerah karena amarah dan kelelahan. "Ini cukup," teriak Bu Ratna dengan suara gemetar. "Saya akan melaporkan ini ke Dewan Pendidikan. Jika kalian tidak bisa menyelesaikan masalah ini dengan damai, maka anak-anak kalian harus dipindahkan ke sekolah lain." Setelah insiden memalukan di ruang kepala sekolah, Letkol Satria dan AKBP Darmawan memutuskan untuk mengambil alih situasi. Mereka membawa Ardan dan Bram ke ruangan terpisah untuk menenangkan emosi masing-masing. Keduanya diberi waktu untuk merenung sebelum melanjutkan diskusi lebih lanjut. Letkol Satria duduk di depan Ardan yang wajahnya masih memerah karena amarah. "Han, aku tahu kamu marah. Tapi apa yang terjadi tadi tidak pantas. Kamu tentara, bukan preman jalanan." Ardan menunduk, tangannya mengepal erat. "Pak, saya tidak bisa diam saja kalau harga diri saya direndahkan." "Harga diri itu penting," balas Letkol Satria dengan nada tegas. "Tapi sebagai prajurit, kita harus bisa menjaga emosi. Apa yang terjadi tadi malah membuat institusi kita terlihat buruk." Ardan terdiam sesaat. Ia menyadari bahwa tindakannya telah melampaui batas. Namun ia masih kesulitan menerima bahwa Bram tidak menunjukkan rasa hormat padanya. "Apa yang harus saya lakukan sekarang, Pak?" tanyanya pelan. "Kita akan mencoba menyelesaikan ini secara damai," kata Letkol Satria. "Tapi ingat, ini bukan lagi soal harga diri pribadi. Ini tentang bagaimana kita menjaga nama baik institusi." Sementara itu, AKBP Darmawan berbicara dengan Bram, yang masih terlihat geram. "Bram, apa yang terjadi tadi sangat memalukan. Kamu polisi, bukan anak sekolah yang suka berkelahi." "Pak, dia yang mulai," protes Bram. "Dia merendahkan profesi kita." "Benar atau salah, tindakanmu tadi tidak profesional," balas Darmawan dengan nada tegas. "Kita tidak bisa membiarkan emosi menguasai kita, apalagi sampai bertengkar di depan anak-anak." Bram menunduk, wajahnya dipenuhi rasa bersalah. Ia sadar bahwa tindakannya telah mencoreng citra kepolisian. Namun harga dirinya masih tersinggung. "Apa yang harus saya lakukan, Pak?" tanyanya akhirnya. "Kita akan coba selesaikan ini dengan kepala dingin," kata Darmawan. "Tapi ingat, ini bukan lagi soal siapa yang benar atau salah. Ini tentang bagaimana kita menyelesaikan masalah tanpa merusak hubungan antara institusi." Setelah beberapa jam pendinginan, Ardan dan Bram dipertemukan kembali di ruang kepala sekolah. Kali ini, suasana jauh lebih tenang, meskipun masih ada ketegangan di udara. Bu Ratna, Letkol Satria, dan AKBP Darmawan hadir sebagai mediator. "Baiklah," kata Bu Ratna membuka pembicaraan. "Kita semua di sini untuk menyelesaikan masalah ini. Tidak ada pemenang dalam pertengkaran kemarin. Yang ada hanya kerugian bagi kedua belah pihak." Letkol Satria angkat bicara. "Sebagai perwakilan TNI, saya meminta maaf atas tindakan Kapten Ardan kemarin. Ini tidak mencerminkan sikap seorang prajurit." AKBP Darmawan menyahut. "Dan sebagai perwakilan Polri, saya juga meminta maaf atas tindakan Ibda Bram. Ini tidak mencerminkan sikap seorang polisi." Ardan dan Bram saling menatap sejenak. Lalu akhirnya mereka berdiri dan menjabat tangan satu sama lain. Jabat tangan itu terasa kaku, namun penuh makna. "Maaf jika saya terlalu keras," kata Ardan dengan suara pelan. "Maaf juga jika saya terlalu defensif," balas Bram. Bu Ratna tersenyum lega.
Ini langkah awal yang baik. Sekarang mari kita fokus pada anak-anak. Raka dan Alvaro harus belajar dari kesalahan mereka, agar hal seperti ini tidak terulang. Setelah pertemuan mediasi di sekolah, Ardan dan Bram sepakat untuk tidak lagi memperpanjang konflik mereka. Mereka juga memutuskan untuk mengajak anak-anak mereka, Raka dan Alvaro, untuk duduk bersama dan membicarakan apa yang terjadi. Pertemuan ini diadakan di taman sekolah pada sore hari, di bawah naungan pohon rindang tempat insiden pertengkaran pertama kali terjadi. Raka dan Alvaro duduk berhadapan dengan wajah cemas. Ardan dan Bram berdiri di belakang masing-masing anak mereka, sementara Bu Ratna hadir sebagai mediator. "Anak-anak," kata Bu Ratna dengan suara lembut, "apa yang terjadi antara kalian beberapa hari lalu telah menyebabkan masalah besar, tidak hanya di sekolah, tetapi juga di rumah kalian masing-masing." Raka menunduk, tangannya memainkan ujung seragamnya. "Maaf ya, aku tidak bermaksud membuat masalah." Alvaro juga menunduk, suaranya bergetar. "Maaf ya, aku hanya bercanda, tapi ternyata jadi serius." Ardan dan Bram saling bertukar pandang, lalu mengangguk pelan. Mereka sadar bahwa masalah ini dimulai dari hal kecil yang tidak perlu diperbesar. "Raka," kata Ardan dengan nada bijaksana, "aku bangga kamu bisa menjaga harga diri. Tapi ingat, ada cara yang lebih baik untuk menyelesaikan masalah daripada marah-marah atau berkelahi." "Dan Alvaro," tambah Bram, "bercanda itu boleh, tapi harus tahu batasnya. Kalau kamu melukai perasaan orang lain, itu bukan lagi bercanda." Raka dan Alvaro saling menatap sejenak, lalu akhirnya mereka berdiri dan menjabat tangan satu sama lain. Jabat tangan itu disambut dengan senyum lega dari Ardan, Bram, dan Bu Ratna. "Mulai sekarang kita teman ya," kata Alvaro dengan nada ragu-ragu. Raka mengangguk pelan. "Iya, teman." Bu Ratna tersenyum puas. "Ini adalah langkah yang bagus. Ingat anak-anak, sekolah adalah tempat untuk belajar, bukan hanya pelajaran akademik, tetapi juga tentang bagaimana menjadi manusia yang lebih baik." Setelah pertemuan itu, Ardan dan Bram berjalan bersama menuju gerbang sekolah. Meskipun masih ada sedikit ketegangan di antara mereka, suasana sudah jauh lebih damai dibandingkan sebelumnya. "Aku tidak menyangka masalah kecil bisa berkembang seperti ini," kata Ardan dengan nada reflektif. "Sama," balas Bram. "Ternyata kita sebagai orang tua juga punya andil dalam masalah ini, terlalu mudah terbawa emosi." Ardan mengangguk. "Mungkin kita bisa belajar dari ini. Bagaimanapun, kita bekerja untuk negara yang sama, meskipun dengan cara yang berbeda." Bram tersenyum tipis. "Betul. Semoga ke depannya kita bisa lebih dewasa dalam menghadapi masalah." Mereka berpisah di gerbang sekolah dengan salam singkat, namun penuh makna. Meskipun hubungan mereka belum sepenuhnya pulih, setidaknya mereka telah menunjukkan itikat baik untuk berdamai. Beberapa minggu setelah insiden tersebut, suasana di SD Mandala Harapan kembali normal. Raka dan Alvaro mulai terlihat bermain bersama di halaman sekolah, tertawa seperti dua sahabat yang tidak pernah memiliki masalah. Ardan dan Bram juga mulai saling menyapa ketika bertemu di acara sekolah, meskipun percakapan mereka masih terbatas pada hal-hal formal. Nisa, istri Ardan, dan Dewi, istri Bram, bahkan mulai berbincang ringan saat mengantar anak-anak ke sekolah. Mereka berbagi cerita tentang betapa pentingnya menjaga komunikasi dan mengelola emosi agar konflik serupa tidak terulang. Pesan moral dari cerita ini sangat jelas. Konflik kecil dapat berkembang menjadi masalah besar jika tidak diselesaikan dengan kepala dingin. Baik sebagai orang tua maupun anak-anak, kita harus belajar untuk menghargai perasaan orang lain, menjaga harga diri tanpa merendahkan orang lain, dan selalu mencari solusi damai dalam menghadapi masalah. Cerita ini ditutup dengan adegan Raka dan Alvaro bermain bola bersama di lapangan sekolah, sementara Ardan dan Bram duduk di bangku penonton, sesekali tersenyum melihat tingkah pola anak-anak mereka. Meskipun perjalanan mereka menuju rekonsiliasi masih panjang, langkah pertama telah diambil, dan itu adalah langkah yang penuh harapan.